Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Fade Yuniar dengan NPM 22106310201003. Dibuatnya video ini bertujuan untuk memahami materi kuliah tentang perencanaan bisnis yang tidak saya ambil di semester 6 dikarenakan saya mengambil magang mandiri MBKM. Setiap bisnis besar yang kita lihat hari ini, dari raksasa, teknologi, hingga kafe di sudut jalan favorit, semuanya dimulai dari satu hal, yaitu sebuah ide. Namun ide saja tidak cukup. Ribuan ide brilian gagal setiap tahunnya. Lalu apa yang membedakan antara ide yang hanya tinggal angan-angan dengan ide yang berhasil menjadi kerajaan bisnis? Jawabannya terletak pada perencanaan. Sebuah peta jalan yang tidak hanya menunjukkan tujuan, tetapi juga setiap tanjakan, tikungan, dan persimpangan yang akan kita hadapi. Dalam video ini, kita akan menjelajahi peta jalan bisnis modern, mulai dari memvalidasi ide, memahami pelanggan, hingga membangun model bisnis yang kuat dan siap bersaing di panggung global. Langkah pertama dalam perjalanan ini adalah memvisualisasikan ide kita secara ringkas dan cepat. Lupakan dokumen perencanaan bisnis setebal 100 halaman. Kita akan memulai dengan alat yang lebih ramping, fleksibel, dan lebih dinamis, yaitu Lean Canvas. Lean Canvas memaksa kita untuk fokus pada hal yang fundamental. Pertama, yaitu masalah apa yang paling mendesak yang ingin kita selesaikan. Dan dari segmen pelanggan, siapa yang paling merasakan masalah ini. Mengidentifikasi pelanggan target adalah langkah krusial. Apakah mereka profesional sibuk, pencinta makanan, atau UMKM yang sedang berkembang? Setelah itu kita definisikan proposisi nilai unik atau UVP. Janji apa yang membuat kita berbeda dan layak dipilih. Dari sini kita rumuskan solusi yang secara langsung menjawab masalah pelanggan. Seperti yang dilakukan Securely Share, mereka mengidentifikasi masalah keamanan cyber yang rumit dan menawarkan solusi yang mudah digunakan. Lean Canvas juga membantu kita memetakan saluran untuk menjangkau pelanggan, arus pendapatan, struktur biaya, metrik kunci, untuk mengukur keberhasilan, dan yang terpenting yaitu keunggulan tak adil atau unfair advantage. Sesuatu yang sulit ditiru oleh pesaing, seperti reputasi, teknologi eksklusif, atau efek jaringan. Dengan Lean Canvas, kita memiliki hipotesis bisnis dalam satu halaman, yaitu sebuah alat komunikasi visual yang menyatukan tim dan siap untuk diuji di dunia nyata. Setelah ide kita tervalidasi, saatnya membangun mesin bisnis yang lebih detail. Disinilah bisnis model kanvas atau BMC berperan. BMC memperluas pandangan kita ke aspek operasional yang membuat bisnis berjalan dari hari ke hari. Pertama, yaitu aktivitas kunci atau key activities, yaitu apa saja kegiatan inti yang harus kita lakukan untuk memberikan proposisi nilai kita. Apakah itu produksi, pemecahan masalah, atau mengelola platform. Selanjutnya yaitu sumber daya kunci atau key resources, atau aset apa yang kita butuhkan, bisa berupa aset fisik seperti mesin, intelektual seperti hak paten, sumber daya manusia seperti desainer, ahli, atau finansial seperti modal awal. Sebuah bisnis tidak bisa berjalan sendiri. Disitulah pentingnya mitra kunci key partners, kemitraan strategis seperti dengan pemasok atau perusahaan garment, dan dapat mengoptimalkan operasi, mengurangi risiko, dan mempercepat pertumbuhan. Dan tentu saja
Dan tentu saja keuangan, struktur biaya atau cost structure, menguraikan semua biaya terbesar yang kita keluarkan, mulai dari biaya tetap seperti gaji hingga biaya variabel seperti bahan baku. Sementara arus pendapatan atau revenue streams menjelaskan bagaimana kita menghasilkan uang, apakah dari penjualan produk, biaya langganan, atau sponsor. Setiap model bisnis membutuhkan bahan bakar yaitu modal. Merencanakan keuangan adalah langkah yang tidak bisa ditawar. Kita harus bisa mengestimasi kebutuhan modal secara akurat untuk menutupi biaya awal seperti operasional dan pemasaran. Kita harus bisa mengestimasi kebutuhan modal secara akurat untuk menutupi biaya awal, operasional, dan pemasaran. Salah satu konsep paling fundamental dalam perencanaan keuangan adalah break-even point atau BEP. Ini adalah titik di mana total pendapatan sama persis dengan total biaya. Tidak ada untung, tidak ada rugi. Mengetahui BEP sangat penting untuk menetapkan strategi harga dan memahami beberapa penjualan minimum yang harus kita capai agar tidak merugi. Selain itu, metrik seperti Return on Investment (ROI) untuk mengukur efisiensi investasi, Payback Period atau PP untuk mengetahui berapa lama investasi kita kembali seperti modal, dan Net Present Value atau NPV untuk menilai profitabilitas proyek jangka panjang adalah alat-alat vital dalam pengambilan keputusan finansial yang cerdas. Sebuah rencana sebaik apapun hanyalah hipotesis. Kekuatan sejati dari Lean Canvas dan BMC adalah sifatnya yang dinamis, seperti yang ditunjukkan oleh Securely Shared. Kanvas mereka bukanlah dokumen statis. Mereka terus memperbaruinya berdasarkan umpan balik pelanggan dan perubahan pasar, memastikan model bisnis mereka tetap relevan dan gesit. Dunia bisnis terus berubah. Saat ini kita melihat tren seperti meningkatnya permintaan akan produk kelanjutan, pergeseran masif ke belanja online, dan inovasi teknologi yang tak henti-hentinya. Perusahaan yang sukses adalah yang mampu beradaptasi dengan tren ini. Adaptasi juga berarti mengelola resiko. Setiap bisnis menghadapi potensi risiko, mulai dari persaingan pasar yang ketat, perubahan regulasi, hingga perlambatan ekonomi. Perencanaan bisnis yang baik harus mengidentifikasi kerentanan ini dan menyiapkan strategi mitigasi untuk membangun ketahanan. Proses validasi dan adaptasi ini yang sering disebut siklus bangun, ukur, pelajari adalah cara kita mengurangi risiko kegagalan dan memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan. Rencana sudah matang, sekarang saatnya eksekusi. Ini melibatkan proses produksi yang lebih efisien dan implementasi strategi pemasaran yang tepat untuk menjangkau segmen pelanggan kita. Disinilah blok saluran atau channel dari kanvas kita menjadi nyata. Bagaimana pelanggan menemukan, membeli, dan menggunakan produk kita? Apakah penjualan langsung, pemasaran online, kemitraan teknologi, atau aplikasi seluler? Selama eksekusi, kita harus terus mengukur. Disinilah metrik kunci berperan. Kita melacak biaya akuisisi pelanggan atau CAC untuk melihat seberapa efisien pemasaran kita. Nilai seumur hidup pelanggan CLTV untuk memahami profitabilitas jangka panjang dan tingkat adopsi serta kepuasan pelanggan. Metrik ini memberitahu kita apakah mesin bisnis kita berjalan dengan baik atau perlu disetel ulang. Jadi seperti yang kita lihat, membangun bisnis adalah sebuah perjalanan, bukan tujuan akhir.
Dimulai dengan Lean Canvas untuk memvalidasi ide, diperdalam dengan bisnis model Canvas untuk merancang operasional, didanai dengan perencanaan keuangan yang cermat, dan terus disempurnakan melalui adaptasi terhadap pasar dan umpan balik pelanggan. Perencanaan bisnis bukanlah sekedar dokumen, melainkan sebuah alat dinamis untuk berpikir, berkomunikasi, dan menavigasi kompleksitas dunia usaha dengan peta jalan yang tepat. Setiap ide memiliki potensi untuk tumbuh, bersaing, dan meninggalkan jejaknya di dunia. Sekiranya itu saja yang bisa saya paparkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.